Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat pagi buat semuanya, dan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu pemberdayaan masyarakat, yaitu Bapak Rizky Safir SHI MSI, yang telah mengampu mata kuliah ini. Terlebih dahulu kami dari kelompok 2 yang berjudul dengan materi pemberdayaan perempuan Indonesia, yang anggota kelompoknya yaitu pertama itu Alia Yusin Aprini dengan NIM 23042112. Yang kedua yaitu Aprilia Kempani dengan link 23042119. Yaitu Egi Wendy Simanuk Khalid yaitu 21042018. Yaitu Fatima Azhara 23042038. Yaitu Muhammad Jimmy dengan NIM 23042062. Selanjutnya itu Nisahmi 23042186. Selanjutnya itu Novia Variani itu 23042357. Terakhir itu Nur Hafizah Putri Indriani dengan NIM 23042187. Oke, baik. Itulah rekan-rekan kelompok 2. Selanjutnya akan masuk dengan materi kelompok 2. Yang pertama itu pendahuluan. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan melalui pendidikan, literasi, digital, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kepemimpinan. Perempuan diharapkan mampu berperan aktif sebagai subjek pembangunan serta berkontribusi dalam kemajuan masyarakat. Namun pemberdayaan perempuan masih menghadapi berbagai hambatan seperti budaya patriarki, stereotip, gender, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu diperlukan program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Baik, selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Egi. Kepada Egi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya tentang perkembangan pemberdayaan perempuan dari masa ke masa. Pada masa awal, program-program yang ditunjukkan kepada perempuan lebih banyak berkaitan dengan peran domestik, seperti kesehatan keluarga dan kesejahteraan rumah tangga. Seiring perkembangan isu kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan mulai diarahkan pada meningkatnya akses terhadap pendidikan, ekonomi, politik, dan teknologi. Saat ini, pemberdayaan perempuan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat kapasitas kepemimpinan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan hak-hak perempuan. Perkembangan pemberdayaan perempuan dari masa ke masa, kemajuan yang dicapai seringkali lebih terlihat pada aspek kebijakan dan regulasi dibandingkan perubahan kondisi sosial yang nyata. Ketimpangan gender masih ditemukan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak, posisi kepemimpinan, pendidikan berkualitas, serta pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, sebagian program pemberdayaan masih bersifat formalitas dan belum mampu mengatasi akar permasalahan seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan diskriminasi struktural. Akibatnya, peningkatan partisipasi perempuan belum selalu diikuti oleh peningkatan pengaruh dan kontrol perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih Saudara Egi. Selanjutnya yang akan dilakukan oleh rekan kami yaitu Saudari Zahra. Kepada Saudari Zahra, dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu
pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kapasitas. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kapasitas merupakan upaya untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemampuan kepemimpinan perempuan agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Program seperti Sekolah Perempuan, Perempuan Melek Digital, dan UMKM Online, program pendidikan dan literasi digital, serta Women Beyond menjadi penting karena tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga dapat memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, teknologi, dunia kerja, dan peluang ekonomi. Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan perempuan, diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Program pemberdayaan perlu disusun berdasarkan kebutuhan nyata perempuan di setiap daerah serta disertai dengan pendampingan, mentoring, dan evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan literasi digital, akses terhadap peluang ekonomi, dan pengembangan kepemimpinan perempuan perlu menjadi prioritas agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pembangunan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Saudari Zahra. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu kepada Saudari Afli, kepada Saudara April, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai poin ketiga, yaitu adalah pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan partisipasi. Pemberdayaan perempuan merupakan strategi penting dalam meningkatkan partisipasi publik dan mewujudkan pembangunan yang inklusif. Melalui akses terhadap pendidikan, keterampilan, informasi, serta kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, perempuan dapat berkontribusi lebih aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Upaya pemberdayaan itu dapat dilakukan melalui penguatan perempuan kepala keluarga, pengembangan seperti Women Beyond, serta pembentukan kelompok perlindungan dan kepemimpinan perempuan. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas individu itu belum cukup untuk mendorong partisipasi perempuan secara optimal. Masih terdapat berbagai hambatan struktural dan budaya seperti norma patriarki, beban kerja domestik yang tidak seimbang, diskriminasi gender, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keberhasilan program pemberdayaan itu perlu diukur melalui indikator yang jelas, seperti meningkatnya keterlibatan perempuan dalam musyawarah, organisasi masyarakat, dan posisi kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan penguatan kapasitas individu dan perubahan struktur sosial yang membatasi perempuan. Pemerintah dan organisasi itu perlu memperluas pendidikan kesetaraan gender, menyediakan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, perlindungan sosial, serta pemanfaat teknologi digital. Selain itu, program seperti Women Beyond dan kelompok kepemimpinan itu perlu memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan perempuan dalam pengembangan karir dan kepemimpinan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Saudari April. Penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu kepada Saudari Putri. Kepada Saudari Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai pemberdayaan perempuan dalam wujud membangun kemandirian. Pemberdayaan perempuan dalam wujud membangun kemandirian merupakan proses transformasi fundamental yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, psikologi, sosial, dan kesehatan secara bersamaan dan saling menopang.
Kemandirian perempuan bukan sekedar kemampuan finansial semata, melainkan kondisi menyeluruh di mana perempuan mampu mengambil keputusan atas hidupnya sendiri, bebas dari segala bentuk ketergantungan dan eksploitasi, serta memiliki identitas diri yang kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh tekanan sosial maupun budaya. Kemandirian ekonomi menjadi pintu masuk utama karena perempuan yang memiliki penghasilan sendiri akan memiliki daya tawar lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat. Namun kemandirian ekonomi saja tidak cukup tanpa dibarengi kemandirian psikologis, pendidikan yang memadai, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Berbagai program telah dijalankan pemerintah dan lembaga masyarakat, mulai dari pelatihan keterampilan, akses kredit mikro, pendidikan non-formal, hingga kebijakan kuota keterwakilan perempuan di ranah politik. Program-program tersebut telah memberikan dampak positif, namun pemberdayaan sejati baru terwujud ketika perempuan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi. Next slide. Program pemberdayaan perempuan yang berjalan selama ini dinilai masih bersifat parsial dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya. Program ekonomi umumnya berhenti pada pelatihan keterampilan tanpa ekosistem pendukung berupa akses modal, pendampingan berkelanjutan, dan jaringan pasar yang nyata, sehingga banyak perempuan kembali ke titik awal setelah program berakhir. Pada intinya, kemandirian perempuan hanya akan tercapai secara autentik dan berkelanjutan ketika seluruh sistem mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga negara bersinergi secara konsisten membangun lingkungan yang benar-benar mendukung perempuan untuk tumbuh, berkembang, dan berdaulat penuh atas kehidupan mereka sendiri. Next slide. Baik, terima kasih kepada Putri. Penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Novia. Kepada Saudari Novia, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kemandirian sosial. Pemberdayaan masyarakat perempuan merupakan strategi penting dalam mewujudkan keadilan sosial, karena berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Keadilan sosial tidak hanya menuntut persamaan hak secara formal, tetapi juga keadilan substantif, yaitu kemampuan setiap individu, termasuk perempuan, untuk benar-benar memanfaatkan hak tersebut. Dalam konteks pembangunan, perempuan memiliki peran strategis dalam ekonomi keluarga, pendidikan anak, serta partisipasi sosial dan politik. Sehingga pemberdayaan mereka berdampak luas terhadap kualitas pembangunan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan perempuan seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, literasi digital, hingga peningkatan kesehatan menunjukkan adanya kesadaran negara dan masyarakat terhadap pentingnya peran-peran perempuan. Program-program ini secara teori bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan agar lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing. Dengan meningkatnya kapasitas tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi. Meskipun berbagai program telah berjalan, pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kelemahan struktural yang cukup serius. Salah satu masalah utamanya adalah ketidakmerataan akses program, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini menyebabkan manfaat pemberdayaan hanya dirasakan oleh kelompok perempuan tertentu, sementara sebagian lainnya masih tertinggal. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai secara menyeluruh. Selain itu, banyak program pemberdayaan masih bersifat jangka pendek dan berfokus pada pelatihan tanpa pendampingan lanjutan. Akibatnya, keterampilan yang diperoleh sering tidak berkembang menjadi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
karena terbatasnya modal, akses pasar, dan jaringan usaha. Di sisi lain, masih kuatnya budaya patriarki yang juga menjadi hambatan serius yang membatasi ruang gerak perempuan, baik dalam keluarga maupun ruang publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak cukup hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh perubahan sosial dan budaya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan yang efektif dalam keadilan sosial, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, seperti pemerataan akses harus menjadi prioritas utama dengan memastikan program terjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali, termasuk daerah tertinggal. Yang kedua, program pemberdayaan perlu disertai pendampingan jangka panjang seperti akses permodalan, pemasaran, dan penguatan jaringan usaha agar perempuan dapat benar-benar mandiri secara ekonomi. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat mengenai kesetaraan gender juga sangat penting. Pendidikan kesetaraan gender harus diberikan sejak dini agar stereotip dan diskriminasi terhadap perempuan dapat berkurang secara bertahap. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Novia. Penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Nisa kepada saudari Nisa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam transformasi sosial. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, kesempatan, partisipasi, dan peran perempuan agar terciptanya kesetaraan gender dalam keluarga, masyarakat, dunia kerja, maupun pemerintahan. Di Indonesia sendiri, isu ini masih penting karena berbagai bentuk ketimpangan gender masih membatasi peran perempuan dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan berperan dalam mendorong perubahan sosial melalui peningkatan kemandirian ekonomi, pengurangan diskriminasi dan kekerasan akibat budaya patriarki, peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, serta perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Program-program yang ada belum cukup untuk alat atau belum mampu menjangkau seluruh kelompok perempuan secara nyata, terutama perempuan di daerah pedesaan dan kelompok rentan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga sering menyebabkan tumpang tindih program dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif. Keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana juga menjadi hambatan, ditambah lagi masih banyak program yang menggunakan pendekatan dari atas ke bawah atau top-down, sehingga perempuan kurang dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi. Di sisi lain, program pemberdayaan seringkali lebih berfokus pada pelatihan ekonomi dan keterampilan, sementara pengembangan kepemimpinan, perlindungan hak-hak perempuan, perubahan budaya patriarki, serta perhatian terhadap kelompok rentan seperti perempuan disabilitas, perempuan adat, dan lansia masih kurang. Keterlibatan laki-laki sebagai mitra dalam mewujudkan kesetaraan gender juga masih terbatas sehingga dampak program belum optimal. Sehingga diperlukan kebijakan yang terencana dan berkelanjutan, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan anggaran yang responsif gender, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis data gender. Program pemberdayaan juga perlu menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan perempuan secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Selain itu, pemberdayaan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, serta kepemimpinan, serta didukung oleh peningkatan literasi digital, akses teknologi, pendampingan, dan pengembangan jaringan perempuan. Keterlibatan laki-laki sebagai mitra dalam mewujudkan kesetaraan gender juga penting untuk mempercepat perubahan sosial. Program yang paling relevan untuk mendukung transformasi sosial perempuan meliputi pemberdayaan perempuan kepala keluarga, pendidikan dan literasi digital, pemberdayaan ekonomi dan UMKM perempuan, sekolah perempuan, pencegahan pernikahan dini, pengembangan perempuan sebagai penggerak desa wisata, serta program penguatan kapasitas perempuan di dunia kerja. Program-program tersebut dipilih karena mampu menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan, seperti keterbatasan akses pendidikan, kesenjangan digital, rendahnya kemandirian ekonomi, serta minimnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kuatnya budaya patriarki. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke,
Oke, baik. Terima kasih ya saya ucapkan kepada penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Alia kepada Saudari Alia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan terkait program yang relevan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia. Program yang relevan adalah program pemberdayaan perempuan berbasis literasi digital dan kewirausahaan. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kapasitas perempuan dalam memanfaatkan teknologi serta mengembangkan usaha. Kegiatan yang dilakukan meliputi literasi digital, pengelolaan usaha, dan pemasaran online. Program ini juga memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Dengan adanya program tersebut, perempuan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di masyarakat. Next. Selanjutnya itu kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu pemberdayaan perempuan merupakan upaya penting untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian serta peran perempuan dalam pembangunan. Perkembangan pemberdayaan perempuan menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan menuju penguatan perempuan sebagai subjek pembangunan melalui pendidikan, literasi digital, pemberdayaan ekonomi, kepemimpinan, dan perlindungan hak-hak perempuan. Meskipun berbagai program telah memberikan dampak positif, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan akses, budaya patriarki, keterbatasan pendampingan, dan program yang belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, partisipatif, dan berkelanjutan dengan memperkuat akses perempuan terhadap pendidikan, teknologi, peluang ekonomi, serta ekonomi kepemimpinan melalui kolaborasi berbagai pihak, agar terciptanya kesetaraan gender, keadilan sosial, dan transformasi sosial yang berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Alia. Dengan berlanjutnya pembacaan materi terakhir tadi bagian kesimpulan, maka berakhir pula sesi presentasi dari kelompok 2 ini. Yang ini saya akan kami tutupi. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian kami tadi, kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.